Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sebelumnya, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu, Nak. Neza hadir? Saya Neza? Bu hadir. Arleta? Bu, Ratri? hadir Bu. Sebelum melakukan pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa dengan membaca surat pendek dan Robert dipimpin sama Mbak Arleta. Mbak Arleta pimpin, Nak. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan jiwa nasionalis. Mbak Aldina, temannya dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, Nak ya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, di pertemuan kemarin ada yang masih ingat kita telah mempelajari apa, Nak? Teks deskripsi. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ibu tampilkan materinya ya, Nak ya. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. KD kita adalah menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks deskripsi. Kemudian IPK-nya menelaah bagian struktur dan unsur kebahasaan. Kemudian KD keterampilannya itu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi. IPK-nya menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara tulis. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada tiga maksud Ibu. Merinci bagian struktur teks deskripsi, kemudian menelaah struktur teks deskripsi, yang ketiga memperbaiki kaidah kebahasaan teks deskripsi, dan yang keempat menulis teks deskripsi. Nah, di depan kalian ini ada sebuah judul teks deskripsi, judulnya apa, Nak? Kucing peliharaanku. Dibaca sama Mbak Alina, Mbak. Baca, Mbak. Kucing peliharaanku. Si kucing memiliki bulu berwarna hitam legam. Dari kepala hingga ekornya berwarna hitam pekat. Terima kasih, Mbak Aldina. Ada yang tahu kira-kira teks ini masuk ke dalam teks apa? Teks deskripsi. Ya, teks deskripsi. Kira-kira menurut kalian apakah untuk struktur teks deskripsi kucing peliharaanku ini sudah benar? Kira-kira acak-acakan tidak strukturnya menurut kalian? Acak-acakan, Bu. Iya, betul. Acak-acakan sekali. Prambayu meneman acak-acakannya di mana, Prambayu? Yang di paragraf kedua itu harusnya di pertama nggak sih, Bu? Iya, betul sekali. Yang di paragraf kedua itu harusnya di paragraf pertama. Nah, sekarang kita simak yang benarnya ya. Sebelumnya kita bahas dulu ya. Teks deskripsi itu dibagi menjadi dua strukturnya. Yang pertama deskripsi umum dan yang kedua deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga ada simpulan. Simpulan ini boleh ada, boleh tidak. Nah, deskripsi umum itu memberikan gambaran umum terhadap sebuah struktur teks deskripsi. Nah, kalau bagian itu sudah mulai dirinci, misalnya seperti ini yang umum. Kucing adalah suatu binatang peliharaan. Kucing terbagi menjadi kucing rumahan dan kucing liar. Nah, itu berarti sudah ada deskripsi bagian. Nah, ini betul sekali yang dikatakan oleh Mbak Prambayu Mulyasasti. Tadi untuk teks deskripsi itu susunannya masih acak-acakan. Nah, ini yang benar, Nak. Di paragraf kedua itu masuk ke dalam deskripsi umum atau masuk ke dalam identifikasi. Jadi identifikasi dan deskripsi umum itu sama saja ya, Nak ya.
Kemudian deskripsi bagiannya, baru si kucingnya dijelaskan, punya bulu berwarna hitam. Kemudian dia suka sering menggigit kakinya tetapi tidak sungguh-sungguh. Nah, kesimpulannya baru si kucing selalu mengeong setiap kali aku mengajaknya berbicara. Mbak Safa, coba dibacakan deskripsi bagian dan kesimpulannya. Deskripsi bagian. Si kucing memiliki bulu berwarna hitam legam. Dari kepala hingga ekornya berwarna hitam pekat. Iya, betul sekali. Itu struktur teks kucing peliharaanku. Yang di depan tadi strukturnya belum benar. Nah, yang ini sudah Ibu beri struktur yang benar. Nah, sekarang LKPD sudah kalian download, Nak? Sudah. LKPD-nya download sudah. Kemudian kelompoknya dibaginya sama seperti kemarin ya. Membagikan LKPD, Ibu jelaskan ulang tentang struktur teks deskripsi ya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Nurida Setiawati. Kali ini kita akan belajar tentang pembuatan struktur teks deskripsi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Merinci bagian struktur teks deskripsi. Yang kedua, menelaah struktur teks deskripsi. Yang ketiga, memperbaiki kaidah pembahasan teks deskripsi yang meliputi kesalahan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Yang keempat, menulis teks deskripsi. Struktur teks deskripsi dibagi menjadi 2. Pertama, deskripsi umum. Yang kedua, deskripsi khusus. Deskripsi umum adalah deskripsi yang menggambarkan objek bersifat umum. Sedangkan deskripsi bagian adalah deskripsi yang memperinci objek. Penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan kata indah. Yang ketiga. Nah, kalian sudah mendownload LKPD, Nak? Sudah? Ketika sudah mendownload LKPD, kelompoknya masih sama seperti kemarin, silahkan dikerjakan, kemudian nanti kita presentasi seperti kemarin ya, Nak ya. Ibu tampilkan LKPD-nya. Ya ini LKPD-nya yang sudah kalian download melalui live worksheet. Silahkan dikerjakan, tulis nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Kemudian dikerjakan. Ini teksnya, kemudian informasinya ada apa saja di paragraf 1 dan 2. Kemudian kesalahan kaidah kebahasaannya, kalian baca baik-baik, itu nanti ada penulisan huruf yang salah di paragraf 1 dan 2. Kemudian yang di nomor 3 itu kalian tinggal menentukan mana deskripsi umum dan mana deskripsi bagian. Dan yang terakhir kalian hanya membuat teks deskripsi utuhnya. Iya, silakan dikerjakan, kemudian nanti kita presentasi. Sudah, Bu? Ya, sudah terlihat Arleta. Ya, silakan dipresentasikan. Di paragraf 1 informasinya ada apa? Keindahan Batu Ampar, dan yang kedua Desa Batu Ampar terletak di Kabupaten Indragiri Hilir. Nomor 2, Nak. Yang nomor 2, paragraf pertama kawasan Bukit Bunga itu, paragraf kedua Kabupaten Indragiri Hilir. Stop dulu sampai di situ. Ada yang bisa menanggapi kenapa yang nomor 2 itu Kabupaten Indragiri Hilir? Ada, kalau yang jeli itu pasti tahu kenapa hurufnya Ibu buat seperti itu. Karena hurufnya kabupaten tertulis dengan huruf kapital. Iya, betul. Harusnya kabupaten ditulis dengan huruf kapital, tetapi di teks tulisannya huruf kecil ya, Prambayu. Ibu simpulkan,
untuk presentasi kalian hari ini, kalian sudah cukup mampu dan sudah cukup bisa mengerjakan LKPD. Jawabannya sudah bagus semua. Kemudian Ibu berikan penguatan untuk pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, teks deskripsi itu strukturnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, deskripsi umum dan deskripsi bagian ya. Kemudian, deskripsi umum adalah deskripsi yang masih menggambarkan objek atau tempat yang masih bersifat umum, sedangkan deskripsi bagian adalah deskripsi yang sudah memerinci objek. Coba Ibu minta Aldina, hari ini kita sudah belajar apa aja sih kesimpulannya? Belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Iya, betul. Strukturnya dibagi menjadi berapa, Mbak Neza? Menjadi 2 bagian. Sekarang Ibu minta kalian mengerjakan soal evaluasi yang linknya sudah Ibu bagikan juga di grup ya. Silahkan dikerjakan. Nanti ketika sudah selesai kita lihat kira-kira nilai kalian berapa untuk pemahaman materi hari ini. Nah, soal nomor 1 kira-kira jawabannya apa? 1. Teks deskripsi berikut. Iya, betul sekali. A jawabannya. Iya. Nah, ini dia nilainya. Sylvia Ramayani nilainya 7. Arleta 10, kemudian Safa 7. Simpulkan, pembelajaran kita hari ini kalian sudah mampu menentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi dengan baik. Untuk penguatan di akhir, Ibu akan tampilkan lagi sebuah materi supaya kalian tidak bingung. Ya, Ibu beri penguatan, Nak. Nah, struktur teks deskripsi dibagi menjadi 2. Deskripsi umum dan deskripsi bagian. Untuk simpulan, boleh tidak. Nah, teks yang menggambarkan definisi atau klasifikasi yang bersifat umum disebut deskripsi apa, Nak? Yang masih bersifat umum. Iya, betul, pernyataan umum. Kemudian deskripsi yang sudah, betul. Deskripsi yang sudah merinci objek disebut dengan deskripsi apa? Deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian. Berarti sip. Berarti kalian untuk pembelajaran hari ini sudah baik dan sudah bagus sekali ya. Kalian sudah mampu menentukan struktur teks deskripsi. Aldina, silahkan direfleksi, Nak, pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang struktur teks deskripsi dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Setelah belajar materi ini, saya jadi mudah memahami tentang struktur teks deskripsi dan kaidah kebahasaannya. Hari ini kita dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang struktur atau mengidentifikasi cerita fantasi. Nah, sekarang untuk menutup pembelajaran kita hari ini silahkan dipimpin berdoa oleh Mbak Neza Alia Kalvani. Silahkan, Nak. Hari ini mata berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.